Pagi itu, matahari menyinari kaca-kaca besar showroom mobil mewah milik Laras. Seorang wanita tangguh berusia 32 tahun yang berhasil membangun bisnisnya dari nol. Ia berdiri di depan salah satu mobil terbaru yang baru saja dikirim dari luar negeri, memperhatikan pantulan dirinya di permukaan mobil yang mengilap. Senyumnya tenang, tatapannya tajam. Bagi banyak orang, Laras adalah sosok inspiratif, cantik, sukses, dan rendah hati. Namun hanya sedikit yang tahu perjalanan panjang dan penuh luka yang harus ia tempuh demi mencapai titik ini. Showroom itu bukan sekadar tempat jual beli kendaraan. Bagi Laras, tempat itu adalah perwujudan mimpi masa kecilnya, hasil dari kerja keras bertahun-tahun sejak ia masih duduk di bangku kuliah. Ia pernah menjadi sales freelance, pernah ditolak berkali-kali saat mengajukan proposal kerjasama, bahkan sempat menjual motor satu-satunya hanya demi mencetak brosur. Tapi ia tidak menyerah. Setelah bertahun-tahun berjuang, akhirnya Laras berhasil membuka showroom sendiri di pusat kota yang ramai. Kini, bisnisnya berkembang pesat dan dikenal kalangan atas. Namun hidup Laras tak hanya soal bisnis. Di balik kesibukannya, ia memiliki suami bernama Gilang. Pria yang dulu membuatnya percaya bahwa cinta tidak harus datang dari orang yang satu perjuangan, tapi dari seseorang yang bisa menghargai perjuanganmu. Gilang adalah pria berpenampilan rapi, bertutur manis, dan punya senyum yang dengan mudah memikat siapa saja. Ia datang ke hidup Laras saat showroom itu baru setahun berjalan. Perkenalan mereka bermula dari pameran otomotif, di mana Gilang bertugas sebagai marketing salah satu perusahaan leasing. Ketertarikan awal mereka tumbuh menjadi hubungan serius, hingga akhirnya mereka menikah 2 tahun lalu. Awal pernikahan mereka terasa manis. Gilang tampak begitu pengertian. Ia tidak keberatan ketika Laras pulang malam karena urusan bisnis. Ia juga sering menemani Laras ke kantor pajak, bank, bahkan beberapa kali ikut meninjau stok mobil. "Kita ini tim," ujar Gilang suatu malam, memeluk Laras erat. "Apapun yang kamu bangun, aku dukung sepenuhnya." Ucapan itu masih terpatri dalam ingatan Laras hingga kini. Ia sangat mencintai suaminya. Bahkan sejak menikah, Laras perlahan mulai menyerahkan beberapa urusan keuangan showroom pada Gilang. Bukan karena tidak mampu, tapi karena percaya. Bukankah cinta dibangun dari kepercayaan? Mereka tinggal di rumah 2 lantai bergaya minimalis yang terletak tak jauh dari showroom. Rumah itu milik Laras, tapi ia membukanya lebar untuk mertuanya, Bu Murni, agar tinggal bersama mereka. Alasan Gilang waktu itu sederhana. Ia tidak ingin ibunya hidup sendiri di kampung. Laras tidak keberatan. Ia tumbuh tanpa ibu sejak usia 10 tahun. Jadi memiliki sosok ibu mertua di rumah terasa seperti anugerah. Bu Murni, wanita parubaya berusia 60, awalnya tampak baik dan perhatian. Ia rajin memasak, merapikan rumah, bahkan sering membuatkan jamu untuk Laras agar tetap sehat. Di hadapan tamu atau tetangga, Bu Murni selalu menyebut Laras sebagai menantu kebanggaan. Laras merasa bersyukur. Tak seperti cerita banyak wanita lain, ia justru merasa dekat dengan ibu mertuanya. Hari-hari Laras berjalan dengan rutinitas yang menyenangkan. Pagi ia berangkat lebih dulu ke showroom, memastikan semua mobil tersusun rapi dan staf siap bekerja. Kadang ia menyempatkan menyapa pelanggan langsung atau ikut berdiskusi dengan divisi pemasaran. Saat siang, ia biasanya pulang untuk makan bersama di rumah, lalu kembali ke kantor untuk urusan administrasi atau negosiasi. Di malam hari, ia menghabiskan waktu bersama Gilang, menonton, ngobrol di balkon, atau sekadar berjalan kaki keliling kompleks. Sederhana, tapi membuat hati hangat. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang keluarga, Laras memeluk tangan Gilang dan berkata, "Terima kasih, ya. Kamu hadir di saat aku sudah kelelahan percaya pada banyak orang. Tapi ternyata kamu bisa aku andalkan." Gilang hanya tersenyum dan mencium keningnya. "Aku bangga sama kamu."
wanita hebat, mandiri, dan tetap rendah hati. Aku justru yang beruntung bisa jadi suamimu. Kata-kata itu membalut hati Laras. Ia tidak pernah meminta Gilang menggantikan peran dalam membangun showroom. Cukup menjadi suami yang setia dan mendukung pun sudah lebih dari cukup baginya. Itu sebabnya ia tak ragu mengizinkan Gilang mengakses rekening showroom dan ikut mengatur pembukuan. Laras percaya, di tangan orang yang mencintainya, bisnis itu akan aman. Hubungan Laras dan Gilang tampak seperti pasangan ideal. Bahkan para pegawai showroom pun sering memuji keharmonisan mereka. Tak sedikit yang mengidolakan pasangan itu, dan menjadikan kisah Laras sebagai bukti bahwa perempuan bisa sukses tanpa harus kehilangan peran sebagai istri. Bu Murni pun kerap menunjukkan kasih sayangnya dengan cara-cara khas ibu rumah tangga. Ia rajin menyiapkan sarapan, kadang menyelipkan doa di selembar kertas dan meletakkannya di kotak bekal Gilang. Ia sering memanggil Laras ke dapur hanya untuk mengajari resep baru atau sekadar berbagi cerita masa lalu. Semoga kamu dan Gilang langgeng. Ya, nak. Jangan kayak zaman sekarang, sedikit-sedikit cerai, ucap Bu Murni sambil mengiris bawang. Laras hanya tersenyum. Dalam hatinya, ia pun berharap begitu. Namun seiring berjalannya waktu, perlahan Laras mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Tapi bukan konflik besar, melainkan hal-hal kecil yang luput dari perhatian. Gilang mulai sering keluar rumah lebih pagi dari biasanya, kadang tanpa pamit. Ia berdalih ada urusan mendadak di luar kota atau klien penting yang harus dijemput. Laras sempat merasa tidak enak hati, tapi ia memilih mengusir pikiran buruk. Lagi pula, Gilang selalu kembali malam hari, membawa oleh-oleh atau cerita tentang perjalanan dinasnya. Laras pun memilih fokus pada showroom. Ia baru saja menandatangani kerjasama besar dengan salah satu importir mobil ternama. Perluasan lahan showroom sedang dalam proses, dan ia tengah merekrut manajer operasional baru agar bisa mengurangi beban kerja. Sementara itu, Bu Murni mulai sedikit berubah. Ia lebih sering mengomentari gaya berpakaian Laras yang dianggap terlalu sibuk dan kurang anggun untuk seorang istri. Kamu tuh istri, bukan sales. Pakai yang lembut-lembut, jangan terus baju kerja. Celetuknya suatu pagi saat Laras mengenakan setelan blazer. Laras hanya tertawa kecil, menganggapnya sebagai nasihat ringan dari orang tua. Namun seiring waktu, komentar-komentar Bu Murni mulai mengarah pada hal-hal pribadi. Jangan terlalu dominan, nak. Laki-laki itu nggak suka kalau istrinya lebih hebat dari dia. Nanti malah kamu dianggap tidak butuh suami. Laras sempat terdiam. Tapi ia menahan diri untuk tidak menanggapi. Ia yakin, Bu Murni hanya sedang khawatir, bukan bermaksud menyakitinya. Lagi pula, ia percaya pada Gilang. Dan dalam pikirannya, Gilang tidak akan mempermasalahkan keberhasilannya. Hari-hari berlalu, dan showroom Laras semakin ramai. Ia menerima banyak pujian, baik dari rekan bisnis maupun pelanggan tetap. Bahkan ia sempat diundang menjadi pembicara dalam sebuah seminar bisnis wanita. Laras mulai dikenal bukan hanya sebagai pebisnis sukses, tapi juga sebagai istri yang mampu menjaga keseimbangan antara karir dan rumah tangga. Namun Laras tidak tahu bahwa di balik semua pencapaian yang ia rayakan, ada kenyataan pahit yang sedang menunggu untuk muncul ke permukaan. Malam itu, Laras berdiri di balkon rumahnya, memandangi langit yang cerah tanpa awan. Gilang belum pulang. Katanya, ia masih di luar kota. Bu Murni sudah tidur. Laras memeluk tubuhnya sendiri. Udara malam terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Ia menatap langit dan membisikkan doa dalam hati. Semoga semua ini tetap seperti ini. Tetap tenang, tetap utuh. Tanpa ia sadari, badai telah bersiap mengoyak semua yang telah ia bangun. Cinta, kepercayaan, dan rumah tangganya. Laras selalu percaya bahwa rumah tangga bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang kerjasama. Ia dan Gilang adalah dua pribadi yang berbeda, tapi saling mengisi.
Laras yang mandiri dan disiplin. Sementara Gilang adalah sosok yang tenang, penuh ide, dan selalu membawa tawa dalam keheningan. Setelah hampir 2 tahun menikah, Laras merasa bahwa hidupnya semakin lengkap. Cinta dan bisnis tumbuh beriringan, saling menopang dan menguatkan. Hari-hari mereka berjalan dengan ritme yang telah terbangun secara alami. Laras fokus mengurus operasional showroom, dari menyeleksi stok kendaraan, mengatur marketing, hingga merekrut staf baru. Sementara Gilang, meski tidak terjun langsung dalam aktivitas harian showroom, ia dipercaya mengelola keuangan dan administrasi. Tanggung jawab itu diberikan Laras dengan sepenuh hati, tanpa curiga sedikitpun. Baginya, mempercayakan suami bukan kelemahan, melainkan wujud cinta yang paling dalam. "Aku nggak akan mungkin bisa jalani semua ini tanpa kamu," ucap Laras suatu malam, sambil menatap Gilang yang sedang memeriksa laporan keuangan di meja kerja rumah mereka. "Terima kasih sudah jadi bagian dari semua ini." Gilang menoleh, tersenyum tipis, lalu bangkit dan mencium kening istrinya. "Kamu yang hebat, Ras. Aku cuma bantu seikhlasnya. Kamu tuh wanita luar biasa." Kalimat itu membuat hati Laras menghangat. Ia merasa beruntung bisa menikah dengan seseorang yang tidak hanya mencintainya, tapi juga bersedia mendukung impiannya. Bahkan sejak awal pernikahan, Gilang tidak pernah meminta Laras untuk berhenti bekerja atau menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Justru ia yang menyarankan agar Laras tetap melanjutkan bisnis, karena menurutnya, sayang kalau potensi kamu dipendam cuma karena status. Tentu saja, kerja sama ini tidak serta-merta membuat segalanya berjalan mulus. Ada kalanya Laras merasa kelelahan karena harus mengurus klien yang rewel, pegawai yang tidak disiplin, atau supplier yang telat mengirim kendaraan. Tapi setiap kali ia sampai di rumah, wajah Gilang dan perhatian kecilnya seolah mampu meredakan semua penat. Gilang pandai menciptakan kenyamanan, bahkan hanya dengan secangkir teh hangat dan obrolan ringan di ujung malam. Meski tidak banyak bicara soal bisnis, Gilang rutin mengurus transaksi besar, pembayaran leasing, hingga mengatur arus kas perusahaan. Ia bahkan membuatkan sistem laporan bulanan sederhana agar Laras bisa melihat perkembangan keuangan showroom. Laras semakin yakin bahwa keputusannya mempercayakan keuangan showroom pada suaminya bukan hal yang salah. Kepercayaan itu bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari ikatan emosional yang mereka rawat bersama. Namun di balik semua kebahagiaan yang tampak sempurna, perlahan mulai muncul riak kecil yang nyaris tak terdengar dari sosok Bu Murni. Ibu mertua Laras masih tinggal bersama mereka, seperti kesepakatan sejak awal menikah. Di usia senjanya, Bu Murni tidak bekerja lagi, tapi ia senang mengurus rumah. Mulanya, Laras bersyukur karena kehadiran Bu Murni membuat rumah tetap hidup dan terasa hangat. Tapi akhir-akhir ini, Laras mulai menyadari perubahan kecil dalam sikap ibu mertuanya. Misalnya, ketika Laras pulang malam karena harus meninjau pengiriman kendaraan, Bu Murni akan menyambut dengan wajah masam. Kadang hanya diam, kadang menyindir halus. Seharusnya istri itu bisa seimbang. Jangan terus-terusan sibuk di luar. Suami kan juga butuh diperhatikan, ucap Bu Murni suatu malam saat mereka makan malam bersama. Laras hanya tersenyum, meski hatinya sedikit terusik. Ia tahu bahwa kalimat itu mengandung makna yang lebih dalam. Namun ia memilih untuk tidak membalas, tak ingin memperpanjang suasana yang seharusnya hangat menjadi tegang. Komentar-komentar seperti itu makin sering muncul. Kadang saat Laras berpakaian rapi untuk menghadiri rapat dengan investor, Bu Murni akan berkomentar, "Pakai baju yang lebih lembut, Nak. Jangan terlalu tegas. Kamu istri, bukan bos di kantor terus." Atau ketika Gilang sedang duduk sendirian di ruang keluarga dan Laras belum pulang, Bu Murni akan berucap cukup lantang agar terdengar. "Dulu saya tiap sore udah di rumah buat suami. Nggak pernah keluyuran terus." Laras mendengar semua itu, tapi ia memilih diam. Ia mengerti,
Mungkin Bu Murni hanya merasa khawatir atau cemburu karena anaknya lebih dekat dengan pekerjaan istrinya ketimbang dirinya sendiri. Lagi pula, Laras tak ingin menimbulkan konflik yang tak perlu. Ia percaya, seiring waktu, Bu Murni akan memahami bahwa setiap rumah tangga punya ritme masing-masing. Satu hal yang tidak disadari Laras adalah bahwa Bu Murni mulai sering berbicara empat mata dengan Gilang tentang hal-hal pribadi yang menyangkut rumah tangga mereka. Gilang tidak selalu menceritakan hal itu pada Laras, karena menganggapnya hanya obrolan biasa seorang ibu kepada anak. Tapi dari sinilah perlahan celah-celah kecil dalam pernikahan mereka mulai terbentuk. Perempuan yang terlalu dominan itu tidak baik dalam rumah tangga. Begitu kata Bu Murni pada Gilang suatu malam. Laki-laki nanti merasa tidak dibutuhkan. Kalau kamu terus biarkan Laras seperti itu, lama-lama kamu cuma jadi pelengkap saja. Gilang diam. Ia mencintai Laras, tapi ia juga tidak ingin membuat ibunya kecewa. Dalam hati kecilnya, muncul keraguan. Apakah ia sudah kehilangan posisi sebagai kepala rumah tangga? Apakah dirinya hanya menjadi pengikut dalam bahtera ini? Kebimbangan itu tidak langsung muncul ke permukaan, tapi perlahan memengaruhi sikap Gilang. Ia mulai jarang bercerita tentang kesehariannya. Beberapa kali ia menolak ikut ke acara formal bisnis Laras. Kamu aja yang pergi. Aku nggak enak kalau cuma jadi pendamping doang, katanya suatu malam, dengan nada datar. Laras tidak langsung curiga. Ia mengira suaminya hanya sedang lelah atau butuh ruang sendiri. Ia pun mulai menyeimbangkan waktunya. Lebih sering pulang lebih cepat, mencoba menciptakan waktu berkualitas di rumah, dan lebih banyak mendengar cerita Gilang. Tapi perlakuan Bu Murni makin terasa berbeda. Ada kejadian kecil yang terus teringat oleh Laras. Saat ia membawa oleh-oleh tas cantik untuk Bu Murni dari kunjungan kerjanya di luar kota, sang ibu mertua menerimanya dengan senyum tipis. Terima kasih, tapi kamu nggak perlu repot. Saya ini cuma ibu rumah tangga, nggak penting-penting amat dibawain barang mahal, katanya, seolah menyindir tanpa menyindir. Laras menelan ludah, lalu mencoba menjawab, nggak apa-apa, Bu. Saya senang kalau ibu suka. Anggap saja bentuk terima kasih saya karena sudah banyak bantu di rumah. Tapi Bu Murni hanya mengangguk pelan dan tak banyak bicara setelah itu. Laras mulai merasakan jarak yang dulu tak pernah ada. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Namun, seperti biasa, Laras memilih untuk tidak membuat keributan. Ia masih memegang prinsip bahwa rumah tangga yang baik dibangun dari kesabaran. Ia juga tak ingin Gilang berada di posisi sulit antara istri dan ibunya. Ia masih yakin bahwa dengan waktu dan perhatian, segalanya akan kembali baik. Sayangnya, cinta yang besar saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan komunikasi yang sehat. Laras mulai sibuk mengejar stabilitas bisnis dan ketenangan batin, sementara Gilang perlahan berubah. Ia masih terlihat hangat, masih tersenyum, masih mencium Laras sebelum tidur, tapi ada jarak halus yang mulai membentang, dan Laras belum menyadarinya sepenuhnya. Dan di balik senyum Bu Murni yang masih tampak manis di depan Laras, tersimpan benih-benih ketidaksukaan yang belum sempat tumbuh penuh, tapi akan segera menyebar dan mengakar, menjadi racun perlahan dalam kehidupan rumah tangga Laras. Waktu berjalan seperti biasa, namun Laras mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa dari suaminya. Sejak awal tahun itu, Gilang mulai sering pergi keluar kota. Ia bilang ada banyak klien baru yang ingin bertemu langsung dengannya, urusan leasing, negosiasi harga, atau presentasi pembiayaan untuk showroom. Alasan-alasan itu terdengar masuk akal, terlebih posisi Gilang memang dipercaya menangani sebagian keuangan dan relasi luar. Awalnya Laras menyambut kabar itu dengan senang hati. Ia mengira bisnis mereka sedang berkembang karena Gilang juga mulai punya peran penting dalam mengurusnya. Ia bahkan menyiapkan koper dan kebutuhan perjalanan Gilang dengan penuh perhatian. Bawa baju hangat, ya. Kalau ke Bandung malam-malam bisa dingin banget, kata Laras sambil melipat kemeja suaminya.
Gilang mengangguk dan tersenyum. Kamu tuh perhatian banget. Padahal aku cuma 2 hari. Laras tertawa kecil. 2 hari tetap aja harus dijaga. Jangan sampai sakit, nanti repot. Mereka terlihat seperti pasangan sempurna. Tapi jauh di dalam hati Laras, mulai muncul rasa yang ganjil, meski belum ia akui bahkan pada dirinya sendiri. Perjalanan dinas Gilang makin sering. Dalam sebulan, bisa 2 hingga 3 kali ia pergi keluar kota. Kadang 2 hari, kadang seminggu. Gilang masih pulang seperti biasa, masih bersikap manis, masih membawakan oleh-oleh kecil. Oleh-oleh yang justru membuat Laras merasa aneh, seolah semua itu terlalu sempurna untuk diyakini. Ada satu sore ketika Laras menelpon Gilang saat ia sedang di showroom. Ia ingin bertanya soal transaksi leasing yang dicatat Gilang 2 hari sebelumnya. Namun, panggilannya tidak diangkat. Berkali-kali ia mencoba, tetap tidak tersambung. Laras sempat merasa cemas, tapi berusaha mengabaikan pikiran buruk. Baru malamnya, Gilang menelepon balik. Maaf banget, sayang. Tadi sinyal di lokasi jelek banget. Aku di perbukitan soalnya. Bener-bener nggak ada sinyal. Sumpah, bukan sengaja. Laras diam sesaat sebelum menjawab pelan. Nggak apa-apa, aku cuma mau tanya sedikit soal laporan transfer leasing. Oh, itu nanti aku update aja pas pulang, ya? Nggak usah dipikirin sekarang. Ya, baik. Percakapan itu berlangsung singkat, namun Laras bisa merasakan nada suaminya berbeda. Lebih terburu-buru, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia tidak menanyakan lebih lanjut. Dalam hatinya, ia tidak ingin menjadi istri yang curiga berlebihan. Ia masih ingin menjaga kepercayaan yang selama ini menjadi pondasi rumah tangganya. Namun seiring waktu, ada hal-hal kecil yang tak bisa Laras abaikan. Suatu malam, ia membuka lemari pakaian Gilang dan menemukan setelan jas yang sudah lama tidak dipakai, tapi baunya menyengat parfum wanita. Bukan parfum yang biasa ia gunakan, tapi aroma manis menyengat yang tak dikenalnya. Laras hanya terdiam, jantungnya berdegup tak karuan. Tapi ia tak punya bukti. Ia hanya punya firasat. Ia tidak mengatakan apapun malam itu. Gilang baru pulang dan langsung masuk kamar. Tampak lelah. Laras hanya menghangatkan makanan dan menemaninya makan tanpa bicara banyak. Gimana kabar showroom? Tanya Gilang sambil mengunyah. Lancar. Tadi ada yang booking Pajero. Kemungkinan lusa deal. Bagus dong. Gilang tersenyum. Kamu emang jago. Laras hanya membalas dengan senyum datar. Ada yang terasa berubah, meski tidak tampak di permukaan. Laras mulai lebih sering bekerja sampai larut malam. Tidak hanya karena kesibukan, tapi juga karena ia tak ingin terlalu banyak berada di rumah. Kehadiran Bu Murni juga semakin menambah tekanan. Semenjak Gilang sering bepergian, komentar Bu Murni makin tajam, walaupun tetap dibungkus dengan senyuman. Suatu pagi saat mereka sarapan berdua, Gilang sedang di luar kota. Bu Murni meletakkan sendoknya dan menatap Laras tajam. Kamu nggak khawatir Gilang sering keluar kota, Ras? Laras tersenyum tipis. Nggak, Bu. Itu memang kerjaan dia. Klien harus ditemui langsung. Iya, tapi kamu nggak takut? Suami dibiarkan pergi terus-terusan. Nanti lupa rumah. Laras terdiam sejenak sebelum menjawab. Saya percaya sama Gilang. Lagi pula, kami bagi tugas. Saya urus showroom, dia urus relasi dan keuangan. Bu Murni mengangguk pelan, lalu berkata, kamu terlalu percaya, Nak. Laki-laki itu nggak bisa dibiarkan bebas begitu. Mereka kalau terlalu lama jauh dari istri, hatinya bisa pindah tanpa sadar. Ucapan itu menusuk seperti pisau tumpul. Pelan tapi dalam. Laras tidak ingin menjawab dengan emosi. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri. Saya berangkat dulu, Bu. Sepeninggal Laras,
Bu Murni menatap kosong ke cangkir tehnya yang sudah dingin. Bibirnya mengerucut pelan, seperti menahan sesuatu. Ia tidak suka melihat Laras terlalu dominan di rumah itu. Dalam pikirannya, anaknya terlalu tunduk pada istri, dan itu tidak wajar. Hari-hari Laras di showroom menjadi pelarian dari ketegangan yang mulai tumbuh di rumah. Ia bekerja lebih keras, menyibukkan diri dengan strategi pemasaran baru, bahkan merancang ekspansi showroom ke kota lain. Tapi meski pikirannya sibuk, hatinya tetap terusik. Ada banyak hal kecil yang terus membekas. Seperti ketika Gilang pulang dari luar kota dan ia temukan struk restoran mahal dalam sakunya. Lokasinya di Jakarta, padahal Gilang bilang ia ke Yogyakarta. Atau ketika Gilang pulang malam dan langsung mandi, padahal biasanya ia selalu bersenda gurau dulu dengannya. Laras menyimpan semua itu dalam diam. Ia mulai mencatat dalam pikirannya, tapi belum berani menyimpulkan apapun. Suatu malam, Laras duduk di kamar sambil membuka laptop. Ia mencoba mencocokkan laporan keuangan dan transaksi yang ditangani Gilang. Ada satu pengeluaran yang membuat dahinya mengernyit, pembelian mobil jenis sedan mewah yang tercatat atas nama pihak ketiga. Pembayaran dilakukan melalui rekening perusahaan, tapi tidak tercatat dalam penjualan showroom. Laras mulai merasa ada yang benar-benar tidak beres. Tapi ia belum mengonfrontasi Gilang. Ia masih berharap semua itu hanya kesalahan teknis. Hatinya masih ingin percaya bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Ia masih ingin menjaga rumah tangga mereka tetap utuh. Tapi malam-malam berikutnya, kecurigaan itu tumbuh makin liar. Gilang mulai semakin sulit dihubungi saat di luar kota. Kadang 2 hari baru membalas pesan. Laras yang dulu selalu diberi kabar setiap tiba di kota tujuan, kini harus menunggu sampai Gilang sendiri yang mengabari. Bahkan kadang tanpa penjelasan. Dan Bu Murni tidak berhenti menambah bara pada api yang perlahan membakar ketenangan Laras. "Ras, kamu yakin Gilang gak apa-apa?" tanya Bu Murni suatu malam saat Laras sedang menata bunga di meja makan. "Maksud ibu?" "Ya, dia tuh pulang makin aneh. Mukanya sering tegang. Kamu jangan-jangan marah terus sama dia ya? Atau kamu udah nggak melayani suami dengan baik?" Laras langsung menegakkan tubuhnya. "Saya rasa hubungan kami baik-baik saja, Bu. Kalau ada yang ibu rasa janggal, mungkin bisa ditanyakan langsung ke Gilang." Bu Murni terdiam. Matanya menatap Laras dengan sorot berbeda. Laras tahu, perang dingin di rumah ini sudah mulai terbentuk, meski tanpa kata-kata yang meledak. Di kamar, Laras duduk sendiri menatap cermin. Matanya sembab karena tak tidur semalam. Pikirannya sibuk. Ia mulai berpikir untuk menyewa investigator swasta, sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan akan dilakukan pada orang yang dicintainya. Tapi kejanggalan demi kejanggalan tak bisa terus diabaikan. Dan entah kenapa, hatinya merasa apapun yang akan ditemukan nanti, itu bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi juga tentang kepercayaan yang selama ini ia beri sepenuh hati, mungkin telah disia-siakan tanpa ia sadari. Hari itu showroom tampak lebih sibuk dari biasanya. Sejak pagi, Laras sudah bersiap dengan setelan semi-formal berwarna lembut, menyambut seorang klien penting yang katanya akan datang langsung bersama Gilang. Laras belum tahu siapa klien tersebut, tapi ia mempercayai Gilang untuk mengatur semuanya. Sekitar pukul 11 siang, sebuah mobil sedan hitam berhenti di halaman showroom. Gilang keluar lebih dulu, mengenakan kemeja lengan panjang yang baru pertama kali dilihat Laras. Ia tampak segar, rapi, dan sedikit terlalu berdandan untuk standar hari biasa. Laras memperhatikan hal itu dari balik kaca ruang kantornya. Sesaat kemudian, pintu sebelah kiri terbuka, dan muncullah seorang wanita muda dengan penampilan mencolok. Perempuan itu tinggi semampai, berkulit putih, dengan rambut coklat terang yang dikuncir setengah. Ia mengenakan dress ketat berwarna merah marun dengan potongan dada yang cukup rendah, dan sepatu hak tinggi berwarna krem mengilap.
Tangan kirinya membawa tas bermerek yang harganya cukup untuk membeli 1 unit motor bebek. Wajahnya bermakeup lengkap dan aroma parfum mahalnya menyebar bahkan sebelum ia benar-benar masuk showroom. Laras berdiri dari kursinya, hendak menyambut mereka seperti biasa. Saat mendekati pintu, ia mendengar Gilang tertawa kecil, berbicara cukup akrab dengan wanita itu. "Ini tempat kerja istri saya," ujar Gilang sambil menunjuk ke arah kantor Laras. "Tapi hari ini saya yang bantu temenin kamu pilih mobil." Laras tersenyum sopan. "Selamat datang. Saya Laras." Wanita itu menoleh dan tersenyum anggun. "Hai, saya Selina." Selina. Nama itu asing di telinga Laras, dan entah kenapa terasa sedikit nyaring saat disebut. Laras lalu menatap Gilang yang tampak santai, seolah pertemuan ini hal biasa. Selina tertarik dengan SUV yang baru datang minggu lalu. Jelas Gilang ringan. "Oh, yang warna putih itu," sahut Laras. Selina mengangguk. "Yes. Aku lihat di Instagram showroom ini, dan langsung jatuh cinta. Makanya aku bilang ke Mas Gilang, boleh dong anterin aku lihat langsung ke sini." Laras sempat menoleh sekilas pada suaminya, lalu kembali tersenyum. "Silakan, mari saya tunjukkan unitnya." Mereka bertiga berjalan menuju bagian tengah showroom, di mana mobil SUV putih mengilap dipajang di atas platform berkarpet merah. Selina tampak antusias, memeriksa bodi mobil, interiornya, hingga duduk di kursi pengemudi sambil membayangkan dirinya mengemudi. "Wah, nyaman banget," gumamnya. "Kayaknya ini cocok deh buat gaya aku. Kayak klasi tapi juga strong." Laras hanya mengangguk, menjelaskan spesifikasi dan fitur kendaraan seperti biasa. Ia mencoba bersikap profesional, meskipun dalam hatinya mulai tumbuh rasa aneh. Terlalu banyak hal yang membuatnya gelisah. Mulai dari kedekatan Selina dan Gilang yang terasa bukan sekadar rekan bisnis, sampai pilihan kata Selina yang seolah sengaja ingin menunjukkan kedekatannya dengan Gilang. Namun Laras berusaha menenangkan diri. Mungkin ini hanya klien istimewa. Bukankah selama ini Gilang memang sering membawa pelanggan yang punya hubungan cukup dekat? Beberapa waktu lalu, ia juga sempat mengantar temannya dari kantor lama untuk membeli mobil. Jadi mungkin ini hal biasa. Selesai berkeliling, Selina tampak yakin dengan pilihannya. Ia menyatakan setuju membeli SUV putih itu secara cash. "Nanti pembayarannya langsung pakai rekening perusahaan, ya?" ucap Gilang tanpa menoleh ke arah Laras. Laras sempat terdiam. "Maksudnya pakai rekening showroom?" "Iya. Nanti tinggal aku atur transfernya. Pembayarannya dari rekening kita, tapi atas nama pembeli tetap Selina," jelas Gilang ringan, sambil menepuk bahu istrinya. Selina tertawa pelan. "Mas Gilang baik banget. Semua diurusin. Enak punya kenalan kayak Mas Gilang." Laras memaksakan senyum. "Baik, nanti saya minta tim administrasi siapkan invoice-nya." Setelah itu, Selina pamit pulang. Sebelum keluar, ia sempat berbisik kecil pada Gilang dan tertawa kecil. Laras tidak bisa menangkap isi percakapan mereka, tapi ia mencatat dalam hati cara Selina menatap suaminya. Ada kedekatan di sana, yang terlalu nyaman untuk ukuran seorang pembeli. Setelah mobil Selina meluncur dari halaman showroom, Laras masuk ke ruang kerjanya, menutup pintu perlahan. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Ia berusaha mengusir rasa curiga yang mulai menyusup. Tapi bayangan senyum Selina dan cara Gilang memandangnya membuat semuanya terasa tidak normal. Tak lama kemudian, Gilang masuk ke ruang kerja Laras, duduk santai di kursi tamu sambil memainkan ponselnya. "Klien yang mudah, kan? Nggak banyak nanya," katanya sambil tertawa ringan. Laras menoleh pelan. "Dia siapa, Lang?" Gilang mengangkat alis. "Temen lama. Pernah satu proyek bareng pas aku kerja di Leasing dulu. Dia tahu aku sekarang di showroom. Jadi ya, dia minta bantu dibeliin mobil aja."
Laras mengangguk pelan. Tapi kenapa harus pakai rekening showroom? Kenapa nggak langsung atas nama dia semua? Gilang mendengus pelan. Aduh, Ras, kan dari dulu juga beberapa klien pernah begitu. Nggak semua orang punya waktu buat ngurus sendiri. Lagi pula itu masih satu invoice, nanti juga lunas. Kamu bisa tenang, aku tetap catat semua. Laras diam. Ia tidak ingin memperdebatkan hal itu sekarang. Tapi firasatnya makin kuat, dan ia tahu, dirinya tidak boleh lagi menutup mata terlalu lama. 2 hari kemudian, Laras meminta laporan keuangan bulan ini dari Gilang. Saat ia memeriksa rincian transaksi, ia melihat pembelian mobil oleh Selina tercatat sebagai pengeluaran perusahaan, dengan keterangan, customer VIP diproses oleh manajer keuangan, Gilang. Tidak ada catatan penggantian atau tanda-tanda akan dilunasi oleh pihak ketiga. Laras mencoba menghubungi bagian keuangan, pura-pura bertanya soal info C. Mereka hanya menjawab bahwa semua proses dipegang langsung oleh Pak Gilang. Ia lalu membuka sosial media, mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang Selina. Tak butuh waktu lama untuk menemukannya. Akun Instagram Selina terbuka untuk publik. Dalam beberapa unggahannya, Selina tampak duduk di dalam mobil SUV putih, dengan caption berbunyi, "Akhirnya dapat mobil impian. Thanks to you, Mas G." Lengkap dengan emotikon hati. Laras merasa seperti disengat listrik. Tangannya gemetar saat menggulir layar ke bawah. Ada foto lain yang membuatnya makin yakin bahwa Selina bukan sekadar klien. Sebuah foto di restoran mahal. Selina mengenakan dress yang sama saat datang ke showroom, dengan caption, "Makan malam yang manis setelah perjalanan manis memberikan ciuman blessed with you." Gilang tidak muncul dalam foto itu, tapi Laras mengenali jam tangan pria yang terlihat di meja. Itu jam tangan yang ia belikan untuk Gilang ulang tahun lalu. Laras menutup ponsel pelan. Napasnya terengah. Matanya mulai panas. Tapi ia menahan tangisnya. Ia merasa seperti dikhianati di rumahnya sendiri, di tempat usahanya sendiri. Mobil yang ia bangun dari titik nol, dibelikan suaminya untuk wanita lain, dengan uangnya sendiri. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Gilang tidur pulas di sebelahnya, seolah tak terjadi apa-apa. Laras menatap langit-langit kamar sambil memutar ulang kejadian-kejadian belakangan ini. Ia merasa bodoh, terlalu percaya, terlalu cinta. Esok harinya, ia datang lebih pagi ke showroom. Ia memanggil bagian keuangan dan meminta akses penuh untuk mengecek transaksi 6 bulan ke belakang. Ia mulai menyusun data. Ia ingin tahu, sudah berapa kali uang perusahaan dipakai Gilang untuk kepentingan pribadi? Dan untuk pertama kalinya, Laras tidak menatap Gilang dengan mata penuh cinta, tapi dengan mata penuh kecurigaan dan kehati-hatian. Ia tahu, badai belum selesai. Tapi ia mulai menyiapkan payungnya. Dan jika memang perlu, ia akan berdiri sendiri di tengah hujan lebat itu. Karena hari itu Laras sadar, ia mungkin sudah terlalu lama membiarkan orang yang ia cintai merusak perlahan impiannya, dari dalam. Hari itu langit mendung. Dan entah kenapa suasana hati Laras pun terasa sama kelabunya. Di balik kaca ruang kantornya, ia hanya memandangi deretan mobil yang berjejer rapi. Showroom itu dulunya adalah impiannya. Ia membangun dari nol, bekerja siang malam tanpa kenal lelah. Tapi sekarang, tempat ini seakan menjadi saksi betapa bodohnya ia telah memberikan segalanya, termasuk kepercayaannya, kepada orang yang salah. Setelah kejadian beberapa hari lalu saat Selina membeli mobil, hati Laras tak pernah benar-benar tenang. Cara Selina dan Gilang berinteraksi, ucapan mereka, dan ekspresi Gilang saat diminta menjelaskan soal pembayaran, semua terasa janggal. Awalnya Laras masih mencoba bersikap tenang, tapi rasa penasaran dan kecurigaannya tak bisa lagi dibendung. Pagi itu, Laras duduk di depan laptopnya.
Ia membuka data keuangan perusahaan dan mulai memeriksa ulang semua transaksi yang tercatat atas nama Gilang. Tangannya gemetar saat menemukan file info C pembelian SUV putih yang diproses atas nama Selina. Namun yang membuat Laras makin tercengang adalah nota pembelian yang ditemukan dalam arsip. Unit tersebut dibayar tunai penuh dari rekening showroom, tanpa adanya pengembalian dana atau surat kontrak pembelian dari klien manapun. Kenapa nggak ada tanda tangan pembeli? Kenapa tidak ada surat pemesanan resmi? Gumamnya lirih. Laras pun menoleh ke laci sebelah kiri meja kerjanya, membuka satu persatu folder arsip. Saat membuka map berlabel VIP Customer, ia menemukan salinan KTP atas nama Selina Nirmala. Usia 26 tahun. Alamat apartemen mewah di kawasan elit Jakarta. Semuanya tertata rapi, seolah memang sengaja dimasukkan di tempat yang tak mencurigakan. Namun bukan itu yang paling menyakitkan. Saat membuka ponsel dan kembali mengecek Instagram milik Selina, Laras menemukan unggahan terbaru. Sebuah foto yang memperlihatkan Selina duduk di kap mobil SUV putih itu, dengan latar belakang taman hotel mewah. Di sebelahnya, tampak sosok pria yang meski wajahnya sengaja diburamkan, Laras tahu benar itu adalah Gilang. Ia mengenali kemeja biru tua yang dipakai pria itu. Kemeja yang ia sendiri yang menyetrika. Ia lipatkan ke dalam koper Gilang 2 minggu lalu saat katanya akan ke Bandung untuk urusan kerja. Dan caption di bawah foto itu menghantam hati Laras seperti palu. Terima kasih, sayangku. Mobil ini bukan sekadar hadiah, tapi bukti bahwa cinta kita nyata. Dua hati. Laras membeku. Tak ada air mata yang langsung turun, tapi tubuhnya terasa lemas. Tangannya perlahan meletakkan ponsel di atas meja. Ia mencoba menarik napas, tapi dadanya terasa sesak. Ya Allah, jadi selama ini, mobil itu dibeliin buat dia? Uangku? Uang perusahaan? Batinnya nyaris tak bisa berkata-kata. Perasaan Laras campur aduk. Marah, sakit, kecewa. Tapi lebih dari itu, ia merasa dikhianati di titik terdalam sebagai seorang istri. Ia yang sejak awal percaya penuh pada Gilang, kini mendapati bahwa semua kepercayaan itu dipatahkan tanpa ampun. Ia ingin langsung menegur Gilang saat itu juga. Tapi hatinya menahannya. Tidak. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang lebih kuat. Ia harus tahu sejauh apa hubungan mereka. Sejak kapan? Dan berapa banyak uang yang sudah Gilang keluarkan untuk perempuan itu. Hari itu juga, Laras mulai menyelidiki lebih dalam. Ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia memanggil orang kepercayaannya di showroom, Randy, kepala administrasi keuangan yang sudah bekerja dengannya sejak showroom berdiri. Ia memanggil Randy ke ruang kerjanya, menutup pintu perlahan. Randy, aku mau minta bantuan. Tapi kamu harus janji, apapun yang kamu lihat atau dengar hari ini, tetap rahasiakan. Randy mengangguk dengan wajah serius. Siap, Bu Laras. Laras pun menunjukkan nota pembelian mobil atas nama Selina. Kamu tahu pembelian ini tidak melalui prosedur biasa. Randy memeriksa dokumen dengan cepat. Saya juga heran, Bu. Biasanya kalau mobil dibeli cash atas nama pihak luar, harus ada form order pembelian dari klien dan tanda tangan di atas materai. Tapi untuk ini, Pak Gilang langsung minta diproses. Saya sempat tanya, tapi katanya ini urusan internal manajemen. Laras menarik napas panjang. Selama ini ada transaksi besar lain yang dicurigai. Randy mengangguk pelan. Kalau boleh jujur, Bu, mulai bulan lalu ada beberapa transaksi transfer dari rekening showroom ke rekening pribadi. Saya pikir itu untuk kebutuhan darurat, karena Pak Gilang bilang akan diganti dalam minggu itu. Tapi sampai sekarang belum ada pengembalian. Boleh saya lihat buktinya? Tanya Laras pelan, meski dalam hati sudah menduga jawabannya. Randy mengeluarkan beberapa lembar printout mutasi rekening dan menyerahkannya kepada Laras. Angka-angka di sana membuat kepala Laras pusing.
Ada transfer sejumlah puluhan juta rupiah yang dilakukan berulang kali ke rekening atas nama Gilang. Tak hanya itu. Dalam salah satu catatan, ada juga pembayaran hotel bintang 5 di Jakarta, dalam jumlah cukup besar. Semua dibayar dari rekening showroom. Laras menahan napas. Kini semuanya jelas. Gilang tidak hanya berselingkuh, tapi juga memakai uang perusahaan miliknya untuk membiayai hubungan gelap itu. Laras merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang ia cintai, orang yang setiap malam tidur di sebelahnya, orang yang ia percaya menjaga rumah tangga mereka. Sore itu, Laras duduk sendirian di kantor hingga showroom mulai sepi. Ia tidak pulang lebih dulu seperti biasanya. Ia butuh waktu untuk menyusun pikirannya. Ia tidak ingin pulang ke rumah dengan emosi yang meledak-ledak. Ia tahu, jika ia bicara tanpa tenang, maka semua akan berantakan tanpa arah. Namun, yang membuatnya makin sakit, malam itu Gilang pulang seperti biasa. Wajahnya ceria, seolah tak terjadi apa-apa. Ia bahkan sempat membawakan kue untuk Laras. "Kamu belum makan sore, kan? Tadi aku lewat toko kue langganan kamu," ucap Gilang sambil mencium kening Laras. Laras hanya mengangguk. Ia menerima kotak kue itu dengan tangan gemetar. Di dalam hatinya, ia menangis, tapi wajahnya tetap tersenyum. Karena kini ia tahu, senyuman bisa jadi tameng paling kuat untuk menyembunyikan luka. Malam itu, saat Gilang tertidur, Laras duduk di ruang tamu. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Hatinya perih. Ia ingat betul janji-janji manis yang Gilang ucapkan di depan penghulu. Tentang setia, tentang menjaga, tentang bersama membangun masa depan. Semua itu ternyata hanya kata-kata kosong. Dan yang lebih menyakitkan, selama ini ia hidup bersama seseorang yang bisa dengan mudah berbohong, berpura-pura menjadi suami yang baik, padahal diam-diam menikamnya dari belakang. Namun malam itu juga, Laras membuat keputusan. Ia tidak akan diam. Ia tidak akan terus menjadi korban dalam pernikahan yang penuh kebohongan ini. Ia akan buka mata dan buka suara. Jika Gilang mengira ia bisa selamanya menyembunyikan perselingkuhan itu di balik senyuman manis dan perhatian palsu, maka ia akan tunjukkan bahwa Laras bukan wanita yang bisa dipermainkan. Mulai saat ini, Laras akan ambil alih kembali segalanya. Uangnya, perusahaannya, dan harga dirinya. Karena tak ada tempat untuk pengkhianatan dalam hidup yang ia bangun dengan darah dan air mata. Pagi itu suasana rumah terasa hening. Tapi bukan hening yang menenangkan. Laras duduk sendiri di meja makan, masih dengan pakaian tidur dan secangkir kopi yang sudah dingin. Pikirannya kacau. Matanya sembab karena semalaman tak bisa tidur. Terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara menghadapi Gilang dengan semua bukti perselingkuhan yang sudah ia pegang. Ia sudah menyusun semuanya rapi. Bukti transfer uang dari rekening showroom ke rekening pribadi Gilang, nota pembelian mobil atas nama Selina, dan juga cetakan foto-foto Gilang dengan Selina yang diambil dari media sosial. Semua itu disimpannya di dalam map biru yang diletakkan di pangkuannya. Gilang baru turun dari kamar atas. Ia tampak santai, mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Sambil menguap, ia duduk di seberang Laras. "Pagi," ucapnya pendek. Laras tidak langsung menjawab. Ia menatap suaminya dalam-dalam, seolah ingin memastikan sekali lagi, apakah laki-laki di hadapannya ini benar-benar pria yang pernah ia percayai sepenuh hati. "Gilang," ucap Laras pelan, tapi serius. "Kita perlu bicara." Gilang menoleh. "Tentang apa?" Tanpa berkata panjang lebar, Laras menyerahkan map biru itu ke hadapannya. Gilang membuka map itu dengan alis mengernyit. Satu demi satu lembaran dokumen ia lihat, transaksi rekening, nota pembelian mobil, sampai foto-foto dirinya dengan Selina. Seketika wajah Gilang berubah. Ia terdiam beberapa detik, lalu menutup map tersebut perlahan. "Jadi kamu nyelidikin aku?" katanya dingin. Laras tersenyum pahit. "Kalau aku nggak nyelidikin,
Kamu akan terus main belakang, kan? Gilang bersandar di kursinya. Ia tak terlihat panik, tapi juga tak meminta maaf. Justru tatapannya mulai tajam. Laras, kamu tahu nggak kenapa semua ini terjadi? Laras mengernyit. Apa maksud kamu? Karena kamu terlalu sibuk. Kamu habisin waktu kamu buat showroom. Kerja dari pagi sampai malam. Kamu pikir cukup cuma ngasih aku kepercayaan dan uang? Aku butuh istri. Laras. Bukan bos. Perkataan itu seperti tamparan keras di wajah Laras. Ia menahan napas, mencoba tetap tenang, meskipun hatinya mulai bergetar. Jadi, kamu selingkuh karena aku sibuk cari uang untuk kita? Tanyanya pelan. Gilang tertawa kecil. Lihatlah dirimu. Laras. Kamu terlalu ambisius. Kamu pikir dengan sukses secara materi, kamu udah jadi istri yang baik. Laras bangkit dari kursinya. Aku sibuk karena aku ingin masa depan kita aman. Aku kerja keras buat rumah ini, buat hidup kita, buat showroom itu. Dan kamu, malah ngasih mobil dari hasil kerja aku ke selingkuhan kamu. Belum sempat Gilang menjawab, Bu Murni muncul dari arah dapur. Ternyata ia sudah mendengar pertengkaran mereka sejak tadi. Ada apa ini? Ribut pagi-pagi kayak orang kampung. Bentaknya. Laras menoleh, mencoba menahan emosi. Bu, saya cuma minta penjelasan dari Gilang soal uang showroom yang dia pakai buat beliin mobil ke perempuan lain. Bu Murni mendekat, wajahnya tegang. Kamu marah karena uang? Karena mobil? Coba kamu lihat diri kamu sendiri. Laras. Kalau kamu jadi istri yang benar, suamimu nggak akan cari yang lain. Kata-kata itu menghantam Laras jauh lebih keras dari semua tuduhan Gilang. Ia menatap Bu Murni dengan mata berkaca-kaca, tak percaya apa yang barusan ia dengar. Bu, saya kerja siang malam, biar rumah ini tetap berdiri, biar anak ibu hidup enak. Dan sekarang saya yang disalahkan. Bu Murni melipat tangan di dada. Ya, karena kamu terlalu sibuk sama kerjaanmu. Rumah tangga itu bukan cuma soal uang. Laki-laki butuh ditemani, butuh dilayani. Kalau kamu nggak bisa, ya jangan salahin kalau dia cari tempat lain. Gilang tersenyum miring di balik ibunya, seolah merasa menang karena mendapatkan pembelaan. Laras berdiri mematung. Matanya panas, tenggorokannya tercekat. Ia tidak menyangka akan mendapatkan pengkhianatan ganda dari suami yang ia cintai dan dari ibu mertua yang selama ini ia hormati. Ibu benar-benar percaya kalau saya yang salah. Suaranya lirih tapi tajam. Jelas, sahut Bu Murni tanpa ragu. Wanita itu harusnya tahu tempatnya. Kamu terlalu tinggi, Laras. Kamu lupa diri. Anak saya itu butuh istri, bukan atasan. Laras menghela napas panjang. Selama ini saya diam, Bu. Saya sabar. Saya terima semua omongan ibu yang menyudutkan saya. Tapi hari ini, saya nggak bisa diam lagi. Ia menoleh ke Gilang. Kamu selingkuh. Kamu pakai uang hasil kerja keras aku. Kamu hancurin kepercayaan yang selama ini aku jaga. Laras lalu kembali menatap Bu Murni. Dan ibu, alih-alih mendidik anak ibu untuk jadi suami yang bertanggung jawab, ibu malah nyalahin saya. Jadi sekarang saya tahu, ternyata saya selama ini tinggal di rumah yang salah. Suasana jadi hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak lambat, seolah menunggu apa keputusan Laras selanjutnya. Perlahan, Laras masuk ke kamar. Ia membuka lemari dan mengemasi beberapa pakaian ke dalam koper. Tangannya gemetar, tapi matanya sudah mantap. Ia tidak akan bertahan di rumah yang sudah menyingkirkannya secara perlahan. Gilang menyusul ke kamar. Kamu mau apa? Mau kabur? Lari dari masalah? Laras berbalik. Aku nggak kabur. Aku mundur. Aku keluar dari rumah yang udah nggak anggap aku sebagai istri. Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpa kamu?
Salah besar. Gilang terdiam, tidak menyangka Laras bisa sekuat itu. Laras mengambil ponselnya, menelepon pengacaranya. Halo, Pak Raka. Bisa kita atur pertemuan hari ini? Saya ingin mengurus perceraian dan menarik kembali semua aset yang atas nama pribadi saya. Setelah menutup telepon, Laras menatap Gilang untuk terakhir kalinya. Kamu pikir kamu bisa hidup enak dari kerjaanku? Maaf, mulai hari ini, semuanya aku tarik. Termasuk kamu. Laras keluar dari kamar, menenteng kopernya. Bu Murni berdiri di ruang tamu, menatap dengan pandangan tak percaya. Kamu mau pergi? Cuma gara-gara hal sepele begini. Laras berhenti sejenak. Kalau perselingkuhan dan pengkhianatan dianggap sepele, berarti kita nggak hidup dalam nilai yang sama. Saya pamit, Bu. Dengan langkah mantap, Laras keluar dari rumah itu, bukan sebagai wanita lemah yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita kuat yang memilih pergi sebelum dihancurkan lebih dalam. Di dalam mobilnya, Laras menangis sesenggukan. Tapi tangisnya bukan karena menyesal. Tangis itu adalah bentuk kelegaan. Ia akhirnya memilih dirinya sendiri. Ia memilih waras. Ia memilih lepas dari hubungan yang hanya memenjarakan hatinya. Dan hari itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, ini bukan akhir. Ini adalah awal untuk hidup yang lebih sehat, lebih tenang, dan penuh harga diri. Sejak keluar dari rumah itu, Laras memilih diam. Ia tidak meluapkan amarah di media sosial. Ia tidak menelepon keluarga untuk mengadu. Ia bahkan tidak menjawab satupun pesan dari Gilang yang mendadak panik sejak dirinya benar-benar pergi. Bukan karena Laras tidak marah, tapi karena ia tahu, diamnya kali ini bukan kelemahan. Diamnya adalah awal dari kekuatan besar yang sedang ia bangun pelan-pelan. Laras kini tinggal di apartemen milik almarhum ayahnya, yang dulu memang sengaja disiapkan untuknya jika ingin tinggal di kota. Tempatnya kecil, tapi nyaman. Dan yang paling penting, tidak ada satupun jejak Gilang di dalamnya. Di sanalah Laras mulai menata ulang langkah hidupnya. Ia tidak mau hanya duduk menangis. Ia ingin berdiri, melawan, dan mengambil kembali semua yang telah menjadi miliknya, baik haknya sebagai istri, maupun aset yang selama ini diam-diam digerogoti oleh suaminya sendiri. Setiap hari, Laras bangun pagi, membuat secangkir kopi, lalu duduk di depan laptop. Ia membuka semua catatan keuangan showroom, email transaksi, laporan mutasi rekening, hingga surat-surat kendaraan yang dikeluarkan beberapa bulan terakhir. Semua ia pelajari dengan tenang, meskipun matanya seringkali basah karena perihnya kenyataan. Dibantu oleh Randy, karyawan kepercayaannya, Laras mulai menemukan lebih banyak kejanggalan. Ternyata bukan hanya satu unit mobil mewah yang dibeli oleh Gilang dengan dana perusahaan. Ada 2 mobil lain yang juga dicatat sebagai kendaraan test drive, padahal tidak pernah kembali ke showroom. Dan lebih parahnya, mobil-mobil itu tercatat atas nama orang-orang yang tidak pernah tercantum sebagai pelanggan resmi. Bu Laras, ujar Randy lewat panggilan video. Saya barusan cek dokumen bulan Februari. Mobil tipe sedan mewah itu ternyata sekarang ada di rumah kontrakan di kawasan Cibubur. Saya dapat info dari kenalan Leasing. Laras mengangguk pelan. Baik. Tolong kamu fotokan dan simpan semua bukti yang ada. Kita kumpulkan pelan-pelan. Saya tidak akan gegabah, tapi kita harus rapi dan kuat. Sambil menahan luka yang belum benar-benar sembuh, Laras terus melangkah. Ia tahu, kalau ia mau menuntut haknya, semua harus dibuktikan. Ia tidak mau hanya terlihat sebagai istri yang marah karena diselingkuhi. Ia ingin berdiri di hadapan hukum sebagai pemilik sah aset yang telah dicuri secara perlahan oleh orang yang justru ia percayai. Laras mulai konsultasi hukum dengan pengacara, Pak Raka. Ia menjelaskan kronologinya dengan hati-hati. Tentang Gilang yang selama ini hanya menjadi manajer keuangan tanpa status kepemilikan resmi di perusahaan.
tentang pengeluaran-pengeluaran tak sah yang dilakukan Gilang, dan tentang bukti perselingkuhan yang akhirnya diketahui publik. Pak Raka menyimak sambil mencatat. Kita bisa ajukan gugatan cerai sekaligus permohonan pembagian harta secara adil, Bu Laras. Karena perusahaan ibu dibangun sebelum pernikahan, secara hukum itu adalah milik pribadi. Tapi karena selama ini suami ibu terlibat, bisa jadi dia akan menuntut bagi hasil. Oleh karena itu, semua bukti penyalahgunaan dan penggelapan yang ibu kumpulkan akan sangat berguna untuk menunjukkan bahwa dia tidak pantas mendapat bagian. Laras mengangguk mantap. Saya akan siapkan semuanya, Pak. Saya nggak mau aset yang saya bangun dengan susah payah jatuh ke tangan orang yang sudah mengkhianati saya. Di balik diamnya, Laras terus bergerak. Ia tidak lagi menangis di malam hari. Ia belajar menenangkan hati, meski rasa kecewa itu masih menempel erat. Ia mulai menulis ulang rencana keuangan showroom, memperketat pengawasan internal, dan menarik kembali semua akses keuangan yang sebelumnya dipegang Gilang. Tidak sampai seminggu setelah Laras menghilang, Gilang akhirnya datang ke showroom. Ia panik karena rekening perusahaan dibekukan sementara, dan beberapa transaksi yang biasa ia lakukan sudah tak bisa diakses. Mana Laras? Bentaknya di ruang kantor utama. Kalian semua kenapa jadi begini? Randy menatapnya dengan datar. Bu Laras sudah menarik semua akses dan sistem keamanan. Semua sekarang kembali di bawah kontrol beliau sepenuhnya. Gilang membanting map yang dibawanya. Saya suaminya. Saya punya hak. Namun Randy tetap tenang. Mohon maaf, Pak Gilang. Tapi secara hukum, perusahaan ini bukan milik Anda. Dan sesuai instruksi dari pemilik utama, Bapak sudah tidak berwenang mengakses apapun. Wajah Gilang merah padam. Ia berbalik pergi dengan penuh amarah. Tapi saat itu, Laras yang datang dari arah belakang showroom akhirnya muncul. Dengan tenang, ia berdiri di hadapan Gilang. Masih berani datang ke sini? Tanyanya, nada suaranya tenang tapi tegas. Gilang menatap Laras dengan sorot mata tajam. Laras, kita bisa bicara baik-baik. Jangan begini. Kamu nggak bisa seenaknya ngebekuin rekening perusahaan. Aku punya hak juga. Laras tersenyum miris. Hak? Hak yang mana? Kamu pakai uang showroom buat beliin mobil keselingkuhan kamu. Kamu booking hotel mewah pakai uang perusahaan. Kamu ambil aset yang bukan milikmu. Gilang terdiam. Ia tak bisa membantah karena tahu semua itu benar. Laras melangkah lebih dekat. Kalau kamu pikir aku akan diam, kamu salah besar. Aku sudah siapkan semua bukti, dan pengacara sedang proses semua ini ke jalur hukum. Laras, tolong. Jangan begini. Suara Gilang mulai mengecil. Tapi Laras menatapnya tajam. Aku sudah cukup sabar. Kamu menghancurkan pernikahan kita. Dan sekarang kamu mau hancurkan bisnis yang aku bangun dari nol? Jangan mimpi, Gilang. Tanpa bicara lagi, Laras berbalik dan masuk ke dalam ruang kerjanya. Meninggalkan Gilang yang kini mulai melihat kenyataan bahwa dirinya sudah kehilangan segalanya. Istri, rumah, dan sumber uang. Di balik semua ketenangan Laras, sebenarnya hatinya masih luka. Tapi luka itu kini tidak menguasainya. Luka itu justru menjadi bahan bakar untuk membuatnya lebih kuat. Ia tidak mau hidupnya terus dikendalikan oleh rasa sakit. Ia ingin sembuh. Dan caranya sembuh adalah dengan berdiri, menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Ia mulai kembali aktif di showroom, bertemu dengan pelanggan, bahkan menyusun pelatihan baru untuk karyawan. Ia kembali menjadi Laras yang dulu, tegas, fokus, dan pekerja keras. Tapi kali ini, ia juga jadi lebih berhati-hati dalam percaya pada orang lain. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan cerai resmi dikirim ke Gilang. Termasuk di dalamnya adalah permohonan pembagian aset dan permintaan pengembalian kerugian perusahaan.
Tidak ada kata-kata kasar dalam surat itu. Semuanya tertulis rapi dan elegan, tapi penuh kekuatan. Saat teman-temannya mulai tahu kabar perceraian itu, banyak yang terkejut. Tapi Laras tidak merasa perlu menjelaskan panjang lebar. Ia hanya bilang satu hal. Aku sudah terlalu lama diam. Tapi sekarang, waktunya aku menyelamatkan diriku sendiri. Sudah 3 minggu sejak Laras meninggalkan rumah. 3 minggu pula sejak ia mulai bergerak dalam diam, menyusun satu demi satu bukti yang bisa menjerat suaminya sendiri, Gilang, ke jalur hukum. Tidak mudah memang. Hati Laras sempat berontak, karena bagaimanapun, Gilang adalah orang yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Tapi pengkhianatan yang dilakukan Gilang sudah terlalu dalam. Dan Laras tahu, kali ini dia harus memilih, melawan atau dilindas. Pagi itu, Laras mengenakan kemeja putih sederhana dan celana panjang hitam. Penampilannya rapi, tenang, tapi mata sayunya masih menyimpan luka. Ia duduk di ruang rapat kecil bersama pengacaranya, Pak Raka. Di meja sudah tersusun map-map yang berisi bukti penggelapan, penyalahgunaan dana perusahaan, serta berkas foto-foto perselingkuhan Gilang dengan Selina. Semua bukti ini cukup kuat, ujar Pak Raka sambil mengecek kembali dokumen. Kita akan daftarkan gugatan cerai sekaligus gugatan perdata atas penggelapan dana. Karena showroom ini milik ibu secara pribadi, kami akan minta pengadilan untuk membekukan sementara hak akses Gilang ke seluruh aset. Laras mengangguk pelan. Saya tidak mau ada celah. Selama ini saya terlalu percaya. Tapi sekarang saya nggak mau rugi 2 kali. Hari itu juga, gugatan resmi dikirimkan ke pengadilan agama. Isinya bukan hanya soal perceraian, tapi juga permintaan untuk pembagian harta sesuai hukum yang berlaku, dan permohonan penarikan seluruh aset yang selama ini dikelola Gilang. Tak hanya itu, Laras juga resmi memblokir seluruh akses Gilang ke rekening showroom, akun keuangan perusahaan, bahkan mobil operasional showroom yang sebelumnya digunakan Gilang. Semua gerbang telah ditutup rapat. Laras tak ingin lagi memberinya ruang. Tak butuh waktu lama untuk berita itu sampai ke telinga Gilang. Siang hari, Gilang muncul di showroom dengan wajah panik. Ia mencoba masuk ke ruang keuangan, tapi ditahan oleh petugas keamanan. Maaf, Pak Gilang. Akses Anda sudah dibatasi atas permintaan pemilik showroom. Gilang berteriak, memaksa masuk. Saya suaminya. Saya yang bantu ngurus tempat ini dari awal. Kalian pikir saya bisa diperlakukan seperti ini? Namun staf tetap teguh. Bahkan Randy, kepala administrasi, turun tangan langsung. Mohon maaf, Pak. Tapi semua keputusan saat ini dipegang langsung oleh Bu Laras. Kalau Bapak ada urusan, silakan hubungi pengacaranya. Gilang menatap sekeliling. Semua mata memandanginya dengan tatapan bingung dan iba. Ia akhirnya berjalan mundur, keluar showroom dengan dada bergemuruh. Tak ada lagi ruang untuknya di tempat yang dulu ia manfaatkan semaunya. Tak sampai malam tiba, Gilang kembali ke rumah ibunya, Bu Murni. Di sanalah tempat ia kini menumpang hidup setelah Laras pergi. Tapi alih-alih menenangkan, Bu Murni malah makin menyulut api. Lihat, Ma. Laras nuntut cerai. Dia tarik semua akses. Semua harta mau dia ambil sendiri. Keluh Gilang dengan wajah merah padam. Bu Murni melotot, lalu duduk di sofa dengan wajah penuh amarah. Kurang ajar. Dasar perempuan licik. Mama dari dulu udah bilang, dia itu terlalu pintar, terlalu dominan. Sekarang terbuktikan, Mas, baru dapat sedikit masalah, langsung kabur dan bawa semuanya. Gilang hanya menghela napas panjang. Aku nggak sangka dia sekejam ini. Bu Murni menepuk-nepuk paha, lalu berdiri dan berjalan ke arah dapur. Mama nggak akan diam. Mama akan kasih tahu ke semua keluarga kalau siapa Laras sebenarnya. Kita harus buka matanya keluarga besar.
Biar mereka tahu kalau Laras itu bukan perempuan baik-baik. Mulai hari itu, Bu Murni menghubungi satu persatu keluarga besar. Lewat grup WhatsApp keluarga, lewat telepon pribadi, bahkan saat pengajian arisan bulanan di rumah kakaknya. Laras itu anak pintar. Iya, tapi hati-hati. Harta dia lebih utama dari suami. Masa suami sendiri dibuang begitu aja, digugat kayak maling. Tak sedikit dari keluarga besar yang mulai bertanya-tanya. Beberapa diam, tak ingin ikut campur. Tapi ada juga yang terpengaruh ucapan Bu Murni. Namun Laras tidak gentar. Ia tahu cara Bu Murni. Ia tahu ibu mertuanya pandai bersilat lidah, pandai mengubah posisi seolah menjadi korban. Tapi kali ini, Laras tidak ingin berperang dengan emosi. Ia ingin berperang dengan bukti. Ia tahu, pada akhirnya, siapa yang bersalah akan terlihat dari fakta, bukan kata-kata. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Laras benar-benar merasa terluka. Beberapa kerabat dekat yang dulu sering memuji dan mendukungnya, kini mulai menjauh. Ada yang diam-diam menghapus kontaknya. Ada yang keluar dari grup bisnis komunitas tempat Laras menjadi mentor. Bahkan, ada yang terang-terangan mengatakan bahwa Laras terlalu keras dan tidak bisa menjaga rumah tangga. Satu malam, Laras duduk di balkon apartemen, menatap langit Jakarta yang dipenuhi bintang. Ia memeluk lututnya sendiri, mencoba meredam sesak yang perlahan muncul. Kenapa aku yang disalahkan? Padahal aku yang dihianati. Bisiknya lirih. Namun di saat seperti itu, ia mengingat kembali perjuangannya. Ia ingat bagaimana ia mengurus showroom dari ruko kecil, membayar cicilan mobil satu persatu, hingga kini bisa memiliki showroom besar di pusat kota. Semua itu bukan datang dari Gilang. Semua itu adalah hasil keringat dan doa panjangnya. Malam itu, ia menguatkan hati. Ia menulis di buku jurnalnya. Kalau orang-orang ingin membenciku karena aku memilih melindungi diriku sendiri, biarlah. Aku tidak bisa memaksa mereka melihat dari sudut pandangku. Tapi aku tahu, aku tidak salah memperjuangkan hakku. Dan itu sudah cukup. Keesokan harinya, Laras kembali sibuk di showroom. Ia mulai merancang ulang struktur manajemen agar lebih tertib dan transparan. Ia mengganti sistem penggajian, memperbarui kontrak kerja, dan menyusun tim hukum internal untuk mencegah kejadian serupa terulang. Saat itu, Laras tidak hanya menyembuhkan dirinya, tapi juga membangun kembali sistem usahanya yang sempat digerogoti secara perlahan oleh suaminya sendiri. Sementara itu, Gilang mulai kelimpungan. Ia tak lagi punya akses ke showroom. Uangnya mulai menipis. Selina? Entah kemana. Konon, setelah tahu bahwa uang yang selama ini mengalir padanya ternyata bukan dari Gilang langsung, tapi dari hasil manipulasi perusahaan Laras, Selina perlahan menghilang. Tak ada lagi malam-malam makan di restoran mahal. Tak ada lagi mobil mewah dan hadiah-hadiah istimewa. Dan yang lebih menyakitkan bagi Gilang, semua keluarganya kini tahu bahwa surat gugatan cerai yang dikirim Laras bukan sekadar gugatan emosi, tapi juga disertai tumpukan bukti kejahatan finansial. Orang-orang mulai diam. Tak sedikit yang mulai balik memihak Laras. Beberapa dari mereka diam-diam mengirim pesan pada Laras. Kami percaya, Kak Laras pasti punya alasan kuat. Semangat ya Kak. Maaf kalau aku sempat salah paham. Sekarang aku tahu siapa yang benar. Laras tidak membalas semuanya. Ia hanya membalas dengan senyum, dalam hati. Satu demi satu, roda kehidupan mulai berputar. Gilang semakin terdesak. Bu Murni, yang dulu berkoar lantang, mulai bingung saat kenyataan tak sesuai rencananya. Sementara Laras, perempuan yang pernah mereka remehkan, justru berdiri semakin kuat, tanpa perlu berteriak, tanpa perlu mengadu domba. Laras membuktikan bahwa perempuan yang terluka bisa bangkit. Dan balas dendam terbaik bukan dengan amarah, tapi dengan keberhasilan. Hidup memang selalu berputar.
Dan roda itu kini perlahan-lahan berhenti di atas kepala Gilang. Suami yang dulu merasa paling berkuasa, kini mulai merasakan sempitnya dunia yang ia bangun dari kebohongan. Sementara Laras, perempuan yang dulu ia tinggalkan, kini berdiri di puncaknya sendiri. Tapi bukan dengan angkuh, melainkan dengan elegan, membawa bukti dan kebenaran yang selama ini ia kumpulkan dalam diam. Hari itu, Laras hadir di ruang sidang dengan kepala tegak. Mengenakan setelan hitam sederhana dan jilbab abu-abu lembut, wajahnya tampak tenang. Di sisi kirinya berdiri Pak Raka, pengacara yang setia mendampinginya. Di hadapannya duduk Gilang, wajahnya tampak kusut dan tak bersemangat. Di sisi Gilang, tak ada Selina, tak ada ibu mertua. Ia datang sendiri, seolah dunia sudah benar-benar meninggalkannya. Sidang gugatan cerai dengan permohonan pembagian aset dan pengembalian hak milik atas nama pribadi penggugat, Laras Ayu Pratiwi, dibuka, ujar hakim dengan suara tegas. Laras menyerahkan seluruh dokumen yang selama ini ia kumpulkan. Bukti bahwa showroom dan seluruh kendaraan mewah yang ada di dalamnya adalah miliknya, didirikan sebelum pernikahan. Ada pula rekening-rekening perusahaan yang dari awal terdaftar atas nama pribadi Laras, bukan atas nama suami istri. Semua dicantumkan secara resmi. Bahkan, sertifikat rumah yang ditempati Gilang dan Bu Murni juga dibeli dengan dana pribadi Laras sebelum mereka menikah. Tak ada celah. Gilang hanya tertunduk diam. Ia tidak bisa lagi membela diri. Laras terlalu teliti, terlalu rapi. Semua dokumen lengkap. Semua transaksi terdokumentasi. Apapun yang hendak ia sangkal, tidak akan mempan di depan hukum. Beberapa hari setelah sidang putusan keluar, Laras pun resmi menarik kembali seluruh aset miliknya. Surat penarikan kendaraan yang dulu digunakan Gilang dikirimkan langsung ke rumah. 2 mobil mewah yang sebelumnya menjadi simbol kemewahan Gilang bersama selingkuhannya, kini dibawa kembali ke showroom. Bahkan rumah yang mereka tempati, yang sebelumnya dikuasai Gilang dan Bu Murni, juga harus segera dikosongkan karena Laras menjualnya dalam waktu dekat. Saat petugas showroom datang untuk mengambil kendaraan, Bu Murni berteriak histeris di depan pagar. "Mobil ini anak saya yang pakai. Masa sekarang mau ditarik kayak maling?" Namun petugas menunjukkan surat resmi. "Maaf, Bu. Ini milik perusahaan atas nama Ibu Laras. Kami hanya menjalankan perintah dan keputusan hukum." Bu Murni menangis, berteriak menyalahkan Laras. Tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Dunia sudah tahu siapa yang benar. Dan semua yang mereka anggap milik, ternyata hanya numpang tinggal. Gilang pun hanya bisa menunduk. Ia tak punya pilihan. Uang simpanannya habis. Selina yang dulu selalu menempel, kini mulai perlahan menjauh. Ia tak lagi sering menghubungi Gilang. Tak ada lagi foto-foto mesra di media sosial. Tak ada lagi malam-malam penuh kemewahan. Bahkan, Selina mulai mengganti nomor teleponnya dan memblokir Gilang di media sosial. Perempuan itu sadar, Gilang bukanlah sumber kekayaan. Dia hanya perantara. Dan kini, perantaranya sudah bangkrut. Gilang mencoba menghubungi beberapa temannya untuk mencari pinjaman. Tapi kebanyakan menolak halus, bahkan tak sedikit yang tak mau menjawab teleponnya. Ia juga sempat mencari kerja di beberapa showroom lain, tapi semua tahu latar belakangnya. Nama Gilang sudah dikenal, tapi bukan karena prestasi, melainkan karena skandal yang mencoreng nama baiknya sendiri. Di sisi lain, Laras justru makin bersinar. Ia mendapat banyak undangan menjadi pembicara di seminar bisnis wanita, diundang televisi untuk menceritakan perjalanannya membangun showroom dari nol, hingga akhirnya sukses berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Banyak yang terinspirasi oleh kekuatannya dalam menghadapi pengkhianatan dan kebangkitannya setelah itu. Di salah satu acara talk show, Laras ditanya oleh pembawa acara, "Bu Laras, apa yang membuat ibu bisa bangkit dan mengambil langkah sekuat ini?" Laras tersenyum, menjawab dengan suara tenang,
Saya percaya bahwa perempuan itu kuat, bahkan saat disakiti. Tapi kekuatan perempuan bukan hanya soal bisa bertahan. Tapi juga soal tahu kapan harus pergi, kapan harus bangkit, dan kapan harus mengambil kembali apa yang memang miliknya. Penonton memberikan tepuk tangan. Laras menunduk sedikit sambil menahan senyum haru. Setelah acara itu, banyak pesan dukungan masuk ke media sosialnya. Banyak perempuan yang merasa dikuatkan. Bahkan beberapa pengusaha wanita mengajak Laras kerja sama membangun showroom cabang di kota lain. Namun di balik semua itu, Laras tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak membalas Gilang dengan hinaan. Ia tidak menyerang Bu Murni dengan caci maki. Ia hanya mengambil haknya, dengan cara yang tenang dan terhormat. Ia tahu, balas dendam terbaik bukan dengan memaki, tapi dengan menunjukkan bahwa ia bisa hidup lebih baik setelah ditinggalkan. Suatu malam, Laras duduk di ruang kantornya, memandangi pemandangan kota dari balik jendela kaca besar. Randy masuk membawa beberapa dokumen. Bu Laras, rumah yang diambil dari Pak Gilang sudah laku. Pembelinya minta kunci akhir bulan ini. Laras mengangguk. Baik. Tolong pastikan tidak ada aset tertinggal di sana. Dan kunci langsung kirim ke notaris. Randy diam sejenak, lalu berkata pelan, saya kagum sama ibu. Banyak orang di posisi ibu mungkin sudah marah besar, teriak-teriak, atau balas dendam secara kasar. Tapi ibu justru tenang dan rapi. Laras tersenyum. Karena saya percaya, dendam yang terlalu berisik malah melelahkan. Tapi kalau kita balas dengan langkah yang tepat, yang merugikan mereka hanya akan terdiam. Setelah Randy keluar, Laras kembali membuka catatan hariannya. Ia menulis, hari ini aku tidak lagi menangis karena orang yang meninggalkanku. Tapi aku bersyukur karena dia pergi, agar aku bisa menemukan diriku yang lebih kuat. Ia menutup buku hariannya dan menatap keluar jendela. Hidupnya kini memang berbeda. Tapi ia lebih bahagia. Ia tidak lagi dihantui pengkhianatan. Ia tidak lagi ragu pada siapa yang bisa ia percaya. Ia sudah membersihkan hidupnya dari orang-orang yang hanya tahu memanfaatkan. Dan di sanalah Laras, sendiri, tapi tidak kesepian. Karena ia punya dirinya sendiri yang kini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Matahari pagi menyinari showroom mobil mewah milik Laras, yang kini tampil lebih megah dan hidup dari sebelumnya. Sejak semua konflik berlalu dan Laras berhasil menarik kembali seluruh hak miliknya, usahanya justru semakin berkembang. Setiap hari, showroom itu ramai oleh pelanggan, rekan bisnis, dan bahkan pengusaha-pengusaha baru yang datang untuk belajar langsung dari Laras. Nama Laras kini bukan hanya dikenal sebagai pemilik showroom, tapi juga sebagai simbol keteguhan hati perempuan dalam menghadapi pengkhianatan. Laras tetap menjadi dirinya yang dulu, tenang, anggun, dan selalu berpikir matang. Namun ada satu hal yang kini sangat berbeda. Ia jauh lebih kuat. Bukan kuat karena tak pernah jatuh, tapi kuat karena tahu bagaimana caranya bangkit. Semua langkah Laras dari awal dirancang dengan penuh perhitungan. Ia tidak pernah membalas dendam dengan kata-kata kasar. Tidak perlu menyebarkan aib kemana-mana. Ia cukup membiarkan fakta berbicara dan membiarkan waktu yang membuka mata semua orang. Kini, ia kembali berdiri di tempat yang dulu jadi saksi awal kehancuran rumah tangganya, showroom. Tempat di mana Gilang pernah membawa selingkuhannya membeli mobil menggunakan uang perusahaan. Tempat yang dulu membuat Laras menangis diam-diam di ruang kerjanya karena dikhianati di tempat yang ia bangun sendiri. Tapi hari ini, tak ada air mata. Hanya kemenangan yang tenang dan penuh harga diri. Setiap pagi, Laras menyapa karyawannya dengan senyum hangat. Ia berjalan melewati deretan mobil dengan kepala tegak. Tak sedikit pelanggan wanita yang datang dan berkata, "Kami datang ke sini karena Ibu Laras. Kisah Ibu menginspirasi kami untuk jadi lebih berani." Laras hanya membalas dengan senyum dan kalimat sederhana,
Perempuan itu kuat. Kita hanya perlu percaya sama diri sendiri. Namun, di balik kesibukannya yang terus meningkat, ada satu kabar yang mulai tersebar diam-diam di kalangan orang-orang dekat Laras. Gilang kini jatuh miskin. Setelah semua aset ditarik, pekerjaan sulit didapatkan, dan Selina menghilang entah kemana, Gilang hidup dengan mengandalkan belas kasihan orang. Rumah sudah dijual, mobil tidak punya, dan perlahan-lahan semua orang yang dulu memujanya mulai menjauh. Bahkan teman-teman yang dulu mengaku saudara pun kini tak bisa dihubungi. Dan seperti yang sudah diduga Laras, suatu hari, Bu Murni datang ke showroom. Ia berdiri di depan pintu kaca, memakai baju sederhana dan wajah yang penuh kekhawatiran. Beberapa staf yang mengenalnya hanya saling pandang, lalu memberitahu Laras yang saat itu sedang rapat di ruang belakang. Ibu mertua datang. Bu, ujar Randy perlahan. Laras terdiam sejenak. Ia tidak terkejut. Ia tahu hari ini akan tiba. Ia menutup buku catatannya dan berdiri. Silakan suruh dia masuk, jawab Laras tenang. Tak lama, Bu Murni melangkah masuk. Wajahnya jauh berbeda dari saat terakhir mereka bertemu. Tak ada lagi nada sombong, tak ada lagi sikap menyalahkan. Yang tersisa hanyalah wajah tua yang lelah dan penuh harap. Laras, ucapnya lirih, nyaris seperti bisikan. Laras menatapnya dengan tatapan datar namun sopan. Silakan duduk, Bu. Bu Murni duduk pelan di kursi depan meja kerja Laras. Beberapa saat, suasana hening. Tak ada suara selain denting jam dinding dan bisik-bisik staf dari luar ruangan. Aku tahu kamu mungkin benci sama aku, kata Bu Murni pelan, tangannya meremas ujung tasnya. Laras tetap diam, menunggu dengan sabar. Gilang, sekarang gak punya apa-apa. Laras, dia kesusahan. Kami bahkan terpaksa tinggal di rumah kontrakan kecil. Makan pun kadang dibantu tetangga. Aku gak minta banyak, cuma kalau kamu bisa bantu sedikit saja. Laras menarik napas panjang, lalu menatap Bu Murni dalam-dalam. Bu, saat saya dikhianati, saya diam. Saat ibu menyalahkan saya atas semua kesalahan anak ibu, saya diam. Saat saya dicaci karena mengambil kembali hak saya tetap diam. Tapi diam saya bukan berarti lemah. Bu Murni terdiam, matanya mulai basah. Saya tidak pernah balas dendam ke Mas Gilang. Saya hanya ambil kembali apa yang memang milik saya. Dan sekarang, setelah semua itu, ibu datang ke sini, minta bantuan. Padahal dulu ibu usir saya, seolah saya ini beban. Bu Murni menunduk. Saya salah. Saya terlalu ikut campur. Laras berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke deretan mobil mewah. Ia berbicara sambil menatap keluar. Saya sudah memaafkan semuanya, Bu. Tapi memaafkan bukan berarti saya harus menolong orang yang pernah menjatuhkan saya. Terutama kalau orang itu masih belum mengakui kesalahannya secara jujur. Bu Murni mengangkat kepala. Jadi kamu gak mau bantu Gilang, Laras? Laras menoleh. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tegas. Tidak, Bu. Saya tidak akan bantu Gilang. Karena bantuannya bukan untuk bangkit, tapi untuk kembali menyandarkan hidup ke orang lain. Dan saya bukan tempat itu lagi. Bu Murni perlahan berdiri. Wajahnya tak lagi memohon. Kini ia benar-benar sadar bahwa Laras bukan lagi menantunya. Laras adalah wanita kuat yang sudah memilih hidupnya sendiri. Terima kasih. Setidaknya kamu sudah bersikap baik, ujar Bu Murni pelan sebelum pergi. Laras hanya mengangguk pelan. Setelah wanita tua itu pergi, Laras menutup pintu ruangannya. Ia berdiri sendiri di dalam ruangan, mencoba mengatur napas. Bukan karena bimbang, tapi karena lega. Hari ini adalah penutup dari semua luka. Beberapa jam kemudian, Laras keluar dari showroom. Angin sore berhembus pelan, menyibak rambut yang ia biarkan terurai lembut.
Ia berdiri di depan deretan mobil mewah yang dipajang rapi. Tempat itu, tempat yang sama di mana Gilang pernah mengkhianatinya, kini menjadi saksi kekuatannya. Ia berdiri dengan tegap, memandang ke depan dengan mata yang tenang. Di tangannya tergenggam ponsel, di mana terdapat banyak pesan dari rekan kerja, kerabat, bahkan orang-orang asing yang menuliskan kekaguman mereka. Tapi Laras tidak mencari pujian. Ia hanya ingin hidup tenang, damai, dan bermartabat. Sambil mengangkat dagu sedikit, ia berkata pada dirinya sendiri, kalimat yang ia simpan sejak lama. Kamu khianati aku di tempatku sendiri. Tapi aku akan menang dari tempat yang sama. Dan benar saja, hari ini Laras menang. Bukan karena membuat orang lain menderita, tapi karena ia tidak hancur saat dijatuhkan. Ia memilih berdiri. Dan saat ia berdiri, ia tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan senyum tipis, Laras melangkah masuk kembali ke showroom, tempat yang menjadi saksi kekuatan dan kematangan jiwanya. Ia tahu, hidup masih panjang. Tapi ia juga tahu, apapun yang datang nanti, ia sudah siap. Karena dari satu pengkhianatan, ia belajar arti mencintai diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita dikhianati oleh orang yang paling kita percaya. Tapi ingat, bukan seberapa keras kita dijatuhkan yang menentukan nilai kita. Tapi seberapa kuat kita bisa bangkit, berdiri, dan melanjutkan langkah dengan kepala tegak. Perempuan bukan makhluk lemah. Kita bisa menang, bahkan dalam diam. Kemenangan paling elegan bukan saat kita berteriak keras, tapi saat kita bisa tersenyum tenang setelah berhasil melewati badai. Salam hangat untuk para pembaca, terutama para ibu dan wanita kuat di luar sana. Semoga kisah Laras menjadi pengingat bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli dan tidak bisa diinjak. Tetap semangat, tetap bermartabat.